Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak semua? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Krisna pimpin doa sebelum pembelajaran dimulai, Krisna. Ya Pak, sebelum mengawali kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kali ini, jangan lupa kalian untuk mengisi presensi yang sudah saya bagikan pada link yang sudah saya share pada grup kompetensi dasar yang harus kalian laksanakan, ya. Mulai dari pertemuan pertama kita adalah mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala dan kelengkapannya. Kemudian pertemuan sebelumnya kita mendiagnosis kerusakan blok mesin, ya, dengan kelengkapannya tentunya, ya. Kemudian hari ini kita akan coba bahas tentang mendiagnosis kerusakan sistem pelumasan. Untuk tujuan pembelajaran, ya, kalian bisa lihat di sini, ya. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan Google Classroom dengan metode problem based learning, diharapkan siswa dapat menentukan prosedur pemeriksaan dan mendeteksi letak kerusakan dan mendiagnosis kerusakan yang terjadi pada sistem pelumasan secara aman. Pengkondisian, ya, pendahuluan penerimaan arahan dari guru, kemudian pembagian kelompok yang kita lakukan saat ini, ya. Kemudian nanti kalian akan saya perlihatkan video permasalahan yang harus kalian pecahkan. Laksanakan diskusi dengan dibekali oleh LKPD, bahan ajar, dan referensi-referensian. Silakan kalian nanti setelah saya bagi kelompoknya untuk memasuki kelas kelompok diskusi masing-masing. Google Meet bagian kedua untuk melaksanakan pemaparan hasil diskusi atau presentasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Apa yang kita pelajari minggu kemarin itu adalah sebagai bahan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, coba siapa yang masih ingat kemarin itu kita membahas apa? Ya Pak, tahu. Ya, Krisna, kenapa Krisna kemarin itu? Si motor terendam banjir sehingga ada air masuk ke dalam filter udara. Tidak bisa dikompresikan, jadi seolah-olah si piston menonjol. Ada yang terasakan pada bak mesin karena terdapatnya cairan yang masuk dan dikompresikan di ruang bakar yang mengakibatkan kerusakan pada komponen-komponen lainnya. Nah, misi kita sekarang adalah untuk mendiagnosis sistem kerusakannya, yaitu di pelumasan, ya. Minggu kemarin kita sudah coba bahas, ya. Kalian LKPD betul penulisannya dan ini pun tidak jauh berbeda dengan kemudian penyebabnya apa dan bagaimana cara penyelesaiannya. Bagian kelompok yang sudah saya bagi, mohon sesuai dengan janji yang saya sampaikan tadi bahwa pembelajaran kali ini menggunakan metode problem based learning, sehingga kalian di sini harus mengamati video kendala yang terjadi pada dashboard mobil. Ini ketika kunci kontak itu di on kan, ini engine check atau indikator oli ini menyala. Namun setelah engine ini dinyalakan, mesin di starter dan engine menyala, nah si indikator ini masih tetap menyala. Nah, kira-kira apa ini? Tugas kalian di sini, ya, adalah coba apa dan kenapa indikator oli menyala sedangkan mesin tak menyala, ya. 30 menit dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah melakukan pencarian terkait apa yang terjadi ketika lampu indikator ini menyala, ya, sedangkan mesin masih sedang menyala. Seharusnya kan mesin ini ketika menyala indikator oli ini mati, ya. Nah, melihat dari permasalahan seperti itu, silakan di antara kalian kelompok yang sudah saya bagi, siapa yang akan memaparkan hasil diskusinya? Saya, Pak. Ya, oke, Joshua. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Joshua Jonathan dari kelompok 1. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok 1. Hasil diskusi saya dengan kelompok 1 terdapat 8 penyebab tekanan oli rendah. Yang pertama, salah pemilihan oli, bisa terlalu kental atau ada yang mau ditambahkan lagi dari 8 yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 oleh Joshua, siapa?
Penyebabnya bisa oli mesin kurang, Pak. Oli mesin kurang ya. Kalau oli mesin kurang itu jadi masalah. Sedangkan kalau oli mesin terlalu lebih itu bagaimana akibatnya, Bisma? Bisa menjadi masalah juga, Pak. Mesin terlalu terlalu berat dan merusak sel-sel bekas, Pak. Oke, bagus ya. Ada lagi Saya Pak mau menambahkan. ya? Pompa oli mesinnya rusak Pak. Pompa oli mesin rusak ini bisa masuk di akal. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Saya Pak. Oke. Filter oli kotor Pak. Oh, siapa itu? Memang seharusnya digantinya kapan oli filter kotor ini, Pandu? Kalau olinya udah kotor Pak, ganti. Ya, terima kasih Pandu ya. Sudah kotor memang harus dilakukan penggantian. Ada, Pak, saya, Pak. Oke, Muhammad Irsal apa? Muhammad Irsal ya? Ringan oli tertutup atau karter rusak. Ya. Kenapa bisa rusak? Contohnya karena apa itu kira-kira? Terbentur benda keras, Pak. Terbentur benda keras. Kalau terbentur batu seperti itu dan bagian karternya rusak, kira-kira apa yang harus dilakukan? Diganti karternya, Pak. Oke, diganti ya karter. Sekarang giliran kelompok 2 ya, yang presentasi. Coba siapa yang akan mewakilkan untuk presentasi? Silakan. Saya Pak, kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi penyebab tekanan oli menjadi rendah karena 1. Oli terlalu encer dan volumenya kurang sehingga pompa tidak dapat menghisap sempurna. 2. Pemilihan oli yang salah dan tidak sesuai dengan spesifikasi. 3. Filter oli tersumbat gram. Oke, ada lagi yang mau menambahkan kenapa terjadi demikian permasalahannya? Saya Pak. Kenapa, Krisna? Mesin overheat karena terlalu panas Pak. Mesin overheat karena terlalu panas. Saya, Pak. Kenapa? Mungkin salah dalam pemilihan oli, Pak. Salah dalam pemilihan oli ya, harus disesuaikan dengan spesifikasi dari permintaan si engine tersebut. Saya Pak. Oke, siap. Satu-satu ya. Coba Imam dulu. Apa Imam? Bearing atau lahar-laharnya aus. Bearing atau lahar-laharnya aus ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan tekanan oli menjadi kurang. Bisa jadi katup pengatur tekanan olinya rusak Pak. Bisa jadi seperti itu. Karena ini kenapa bisa rusak nih? Gara-gara kejadiannya apa? Kok bisa rusak nih? Kira-kira apa penyebabnya tuh? Ada salah dalam penyetelan Pak. Salah dalam penyetelan. Oke. Saya jadi ya, salah dalam penyetelan juga itu bisa mengakibatkan tekanan oli menjadi kurang. Saya Pak. Oke, apa Rifki? Mungkin tekanan oli rendah karena indikator olinya rusak Pak. Ya, bisa jadi ya, tekanan olinya rusak. Misalkan kalau kita sudah mengecek dari poin-poin yang tadi disebutkan, lampu indikator masih tetap menyala sedangkan mesin menyala, ini bisa jadi indikatornya itu sendiri yang sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, saya sudah memeriksa yang sudah kalian kerjakan ya. Ternyata memang di sini ada yang beberapa siswa yang masih belum mencapai nilai KKM seperti Muhammad Hafidz belum ya, Yoga Indradi, Muhammad Surya ya. Nah, itu yang nanti kita akan lakukan remedial setelah pembelajaran ini berlangsung. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba membahas tentang sistem pendinginan. Mohon dipersiapkan ya. Kita akan coba simpulkan ya bahwa kerusakan dari sistem pelumasan itu ya, pemeriksaan oli mesin yang kurang atau misalkan terlalu lebih, kemudian ada salah dalam pemilihan oli, kemudian pompa oli juga misalkan ini ada kerusakan, kemudian filter olinya harus diganti atau karena sudah banyak tersumbat ya, kemudian shoringan oli tertutup, kemudian terjadi overheat engine karena salah pemilihan oli, misalkan oli terlalu encer, kemudian bearing misalkan terjadi keausan, dan indikator tekanan rusak ya, sehingga kita terkecoh padahal kondisinya normal tetapi indikator ini menyala sehingga seolah-olah kita harus melakukan pemeriksaan oli padahal indikatornya itu sendiri yang rusak. Nah, itulah apa kesimpulan yang bisa disimpulkan oleh kalian dan oleh saya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kan siapa yang mau memimpin doa di sini? Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.